Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Paramita, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 41. Kali ini saya akan membuat video simulasi praktikum virtual lab untuk memenuhi tugas digital laboratorium kimia. Di sini saya akan memilih KD, yaitu KD 3.3, menganalisis sifat-sifat zat termasuk asam, basa, dan garam. Lalu KD 3.4 menjelaskan proses titrasi dan pentingnya indikator dalam titrasi asam dan basa. Lalu KD 4.3 melakukan percobaan untuk membentuk konsentrasi larutan asam dan basa menggunakan metode titrasi. Lalu KD 4.4 menginterpretasi hasil percobaan untuk menarik kesimpulan tentang sifat-sifat asam dan basa. KD ini memungkinkan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep kimia dasar melalui praktikum titrasi. Dengan melakukan praktikum, siswa dapat melihat langsung interaksi antara asam dan basa serta mengembangkan keterampilan laboratorium mereka. Ya. Adapun tujuan praktikum ini yaitu menentukan konsentrasi asam kuat, asam monoprotik yang tidak diketahui dengan titrasi menggunakan larutan standar NaOH. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Berikut ini praktikum mengetahui konsentrasi, menentukan konsentrasi asam kuat, asam monoprotik yang tidak diketahui ya dengan metode titrasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada biuret ya. Biuret 50 ml sebanyak 1 buah. Lalu yang kedua ada Erlenmeyer 250 ml sebanyak 1 buah. Lalu yang selanjutnya ada pipet volumetrik 10 ml sebanyak 1 buah. Lalu yang selanjutnya ada beker glass 200 ml sebanyak 2 buah. Lalu bahannya yaitu ada phenolphthalein, yang kedua ada larutan NaOH, lalu yang selanjutnya ada asam kuat tidak diketahui, dan yang terakhir bahannya yaitu air suling. Cara kerja yaitu langkah pertama kita melakukan persiapan larutan NaOH. Larutan NaOH yang akan kita gunakan 1 molar. Sedangkan di sini kita memiliki larutan NaOH dengan konsentrasi 10 molar. Mengencerkan konsentrasi NaOH tersebut, durasi berada di antara 10-50 ml ya. Untuk cara pengencerannya kita dengan M2 kali V2. Nah, M1 di sini adalah konsentrasi awal NaOH yaitu 1 molar, lalu V1 adalah volume larutan NaOH yang akan diencerkan, lalu M2 adalah konsentrasi larutan NaOH yang diinginkan yaitu 0,1 molar, lalu V2 adalah volume akhir larutan pengenceran. Nah, kita akan menentukan volume akhirnya, akan kita tentukan yaitu 100 ml ya, 100 ml. Jadi kita ambil 10 ml NaOH ya, kita ambil terlebih dahulu Erlenmeyer kosongnya, kita tuang 10 ml NaOH, air suling sebanyak 90 ml, sehingga total cairan pada Erlenmeyer ada 100 ml dengan konsentrasi 0,1 molar NaOH. Persiapan titrasi. Nah, untuk persiapan titrasi kita isi terlebih dahulu biuret 50 ml dengan 10 ml, tuang sebanyak 50 ml. Setelah itu kita ambil 10 ml asam kuat yang tidak diketahui konsentrasinya dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita menggunakan beker gelas saja ya. Kita gunakan 10 ml asam kuat ya. Kita butuh 10 ml. Setelah itu kita tambahkan, setelah itu
Setelah itu kita tambahkan phenolphthalein sebanyak 3 ml. Dalam beker gelas saat ini sudah 10,3 ml. Nah, setelah kita siapkan larutan asam yang tidak diketahui dengan larutan NaOH di dalam buret, buretnya tidak ada gelembung. Lalu langkah selanjutnya yaitu proses titrasi. Mulailah titrasi dengan perlahan-lahan buret ke dalam Erlenmeyer sambil mengaduk larutan dengan pengaduk kaca. Ya, kita teteskan buret ini ke dalam Erlenmeyer dengan 1 ml ya. Kita teteskan. Amati perubahan warna pada larutan. Jadi pink saat titik akhir tercapai atau larutan menjadi netral. Nah, catat nanti berapa banyak NaOH yang kita butuhkan di warna yang tetap stabil ya. Belum terlihat. Nah, perubahan warna di dalam beker gelas yang berisi asam yang tidak diketahui dengan campuran phenol ini dapat kita lihat konsentrasinya ya. Banyaknya larutan menjadi 27 ml ya. Sedangkan di dalam buret ya, di dalam buret tersisa 33 ml dari 50 isi ya. Berarti di sini kita mulai menghitung konsentrasi setelah mendapatkan volume NaOH yang dibutuhkan, dan Ma kali Fa sama dengan Mb kali Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Nah, Ma adalah konsentrasi asam yang tidak diketahui, Va adalah volume asam 10 ml, Mb adalah konsentrasi NaOH dalam titrasi. Nah, jika volume NaOH yang digunakan adalah tadi 50 dikurang 33, berarti konsentrasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 17 ml ya. 17 ml Ma kali 10 ml sama dengan 0,1 ml kali 17 ml. Na sama dengan 0,1 ml kali 17 ml per 10 ml sama dengan 0,17 ml. Jadi konsentrasi asam yang tidak diketahui ya, mana asam yang tidak diketahui adalah 0,17 ml. Nah, lalu langkah kelima yaitu hasil dan kesimpulan. 10 ml asam kuat yang tidak diketahui dengan konsentrasi tidak diketahui ya. Lalu volume NaOH yang digunakan adalah sebanyak 17 ml. Konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 0,1 molar. Nah, berdasarkan perhitungan dengan rumus Ma kali 10 ml sama dengan 0,1 molar kali 17 ml sama Ma sama dengan 0,1 molar kali 25 ml per 10 ml sama dengan kali 17 ml per 10 ml sama dengan 0,17 molar. Jadi konsentrasi asam kuat yang tidak diketahui adalah 0,17 molar. Ini adalah konsentrasi asam monoprotik yang tidak diketahui berhasil ditentukan melalui metode titrasi dengan menggunakan larutan NaOH sebagai titeran. Titik akhir titrasi ditandai dengan berubah berkat penggunaan indikator phenolphthalein. Hingga pengukuran menunjukkan bahwa volume NaOH yang diperlukan untuk meraih titik akhir adalah 17 ml yang dikombinasikan dengan konsentrasi asam kuat sebesar 0,17 molar. Percobaan ini menentukan konsentrasi larutan asam kuat yang tidak diketahui, dan pemilihan indikator yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Adapun rekomendasi ya, harap untuk mengulangi percobaan untuk memastikan konsentrasi larutan asam yang berbeda untuk memahami hubungan antara konsentrasi dan volume yang dibutuhkan. Nah, demikian simulasi praktikum asam dan basa kuat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.